Muhammad Hatta adalah seorang negarawan, konseptor, ekonom dan sebagai proklamator kemerdekaan bersama Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta dan kemudian dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Mautia Farida Hatta, Gemala Rabiah Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Tahun 1921, Hatta melanjutkan studi ke Nederland Handelshogeschool, sekarang Erasmus Universiteit, di Rotterdam, Belanda. Pada 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastro Amit Jojo, Nazir Datu Pamunjak, dan Abdul Majid Jojo Adiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang. Semua tuduhan tersebut, ia tolak dalam pidatonya, Indonesia Merdeka, tanggal 22 Maret 1928. Setelah Hatta kembali dari Belanda, dia ditangkap Belanda dan dibuang ke Digul dan Banda Neira. Pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang menyerang Pearl Harbor, Hawaii. Hal ini memicu Perang Pasifik. Kemudian pada 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Rajiman Weddiodiningrat diundang ke Dalat Vietnam untuk dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok Hari di mana Bung Karno bersama Bung Hatta diculik kemudian dibawa ke salah seorang pimpinan peta, Jiao Kiesiong, di Rengas Dengklok. 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10 waktu Indonesia Barat. 12 Juli 1947 Bung Hatta mengadakan Kongres Koperasi di Tasikmalaya yang menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi di Indonesia. 12 Juli 1953, Bung Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Setelah mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI pada 1 Desember 1956. Bung Hatta tak pernah menyesal atas keputusan yang telah ia buat. Kegiatan sehari-hari Bung Hatta setelah menulis buku dan mengajar. 1957 dia berangkat ke Cina karena mendapat undangan dari pemerintah RRC. Menganggap dia sebagai a great son of his country, terbukti dari penyambutan. Tahun 1963 Bung Hatta pertama kali mengalami jatuh sakit dan mendapatkan perawatan di Stockholm, Swedia atas perintah Soekarno, dengan biaya negara, karena perlengkapan medis di sana lebih lengkap. Pada tahun 1978 bersama dengan Jenderal Abdul Haris Nasution, Bung Hatta mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi yang bertujuan mengkritik penggunaan Pancasila dan UUD 1945 untuk kepentingan rezim otoriter Soeharto. Dan pada tahun 1979, di mana tahun tersebut merupakan tahun kelima Bung Hatta masuk ke rumah sakit. Kesehatan Bung Hatta semakin menurun. Walaupun begitu, semangatnya tetap saja tinggi. Ia masih mengikuti perkembangan politik dunia.